BlackRock, perusahaan aset manajemen terbesar di dunia, mengeluarkan report tentang Bitcoin. Jadi kita semua tahu BlackRock dan kawan-kawannya ya, Fidelity, ARK Invest, adalah perusahaan-perusahaan pertama yang mengeluarkan dan meluncing spot Bitcoin ETF. Tapi kita sampai sekarang nggak tahu apa pendapat BlackRock mengenai aset baru ini, mengenai Bitcoin. Larry Fink sudah beberapa kali sharing pendapat beliau di CNBC atau juga Bloomberg, di wawancara-wawancara dia. Tapi kita sampai sekarang nggak tahu apa pendapat BlackRock mengenai Bitcoin dan bagaimana BlackRock ingin menggunakan Bitcoin di portfolio mereka. Ya. Tetapi BlackRock baru saja mengeluarkan report yang berjudul Bitcoin a Unique Diversifier. Dan mungkin kita bisa belajar ya beberapa hal di sini. Apa pendapat BlackRock mengenai Bitcoin dan bagaimana BlackRock berencana untuk menggunakan Bitcoin sebagai aset baru yang bisa dialokasikan kepada portfolio mereka. Oke, jadi di video kali ini mari kita sama-sama baca together ya report yang dikeluarkan oleh BlackRock mengenai Bitcoin. Jadi ini adalah key points ya. Di sini ada 4 key points, kita baca sama-sama ya. Jadi key point yang ke-1, investors considering allocating to Bitcoin are grappling with how to analyze it relative to traditional financial assets given Bitcoin's unique properties and limited history. Jadi artinya apa guys? Investor yang saat ini memikir untuk alokasi uang mereka kepada Bitcoin, mereka sedikit bingung bagaimana menganalisanya. Ya, mengapa? Karena Bitcoin's unique property ya, property Bitcoin yang unik dan limited history Bitcoin, karena ingat ini masih aset yang baru ya. Ini membuat membuat investor bingung bagaimana tepatnya analisa Bitcoin. Ya. Key points kedua, Bitcoin with its high volatility is obviously a risky asset on a standalone basis. Jadi pada sendirinya ya, pada Bitcoin sendirinya, Bitcoin secara sendirinya adalah aset yang risky karena volatilitasnya tinggi ya, karena fluktuasinya tinggi. However, tetapi, most of the risk and potential return drivers Bitcoin faces are fundamentally different from traditional risky assets. Ini penting guys, artinya apa? Ya, BlackRock mengatakan, however, ya, beberapa hal fundamental yang mendorong resiko Bitcoin dan juga mendorong kinerja return Bitcoin itu secara fundamental berbeda dengan traditional risky assets seperti saham ya. Making it unfitting for most traditional finance frameworks ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan framework tradisional ya, framework traditional finance yang sudah digunakan untuk menganalisa Bitcoin, including the risk on versus risk off framework ya, framework risk on versus risk off ya. Tidak pas atau tidak optimal untuk digunakan di Bitcoin ya. Key point ketiga, Bitcoin's nature as a scarce, non-sovereign, decentralized global asset has caused some investors to consider it as a flight to safety option. Very, very important. Sangat-sangat penting, guys. In times of fear and around certain geopolitically disruptive events. Artinya apa? Ya, jadi nature-nya Bitcoin sebagai aset yang langka, non-sovereign, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, decentralized, tersebar, global, bisa diakses secara seluruh dunia, membuat investor consider Bitcoin sebagai aset flight to safety, ya, aset yang aman untuk diinvestasikan in times of di saat-saat fear dan juga di saat certain geopolitically disruptive events. Jadi di saat ada ketegangan, kondisi dan kejadian geopolitical, begitu. Key points keempat. Over the long term, Bitcoin's adoption trajectory is likely to be driven by the intensity of concerns over global monetary stability, geopolitical stability, US fiscal sustainability, and US political stability. Ya. Jadi adopsi Bitcoin ke depannya itu kemungkinan didorong oleh kekhawatiran terhadap apa? Terhadap global monetary stability ya, kestabilan global monetary system ya, kestabilan geopolitikal, sustainability kondisi fiskal US dan juga kestabilan kondisi politik US. Ya, hal ini itu kebalik dengan aset-aset yang lainnya yang berharap faktor-faktor ini itu optimis ya, positif
supaya asetnya bisa bekerja dan mencetak kinerja yang baik. Begitu. This is the inverse of the relationship that is generally attributed to traditional risk assets with respect to such forces. Jadi Bitcoin ya, ini key points keempat, ini sangat penting. Bitcoin itu adopsinya itu kebalik dengan aset lainnya. Di saat dunia tidak stabil, Bitcoin akan diadopsikan. Dan di saat dunia stabil, kemungkinan adopsi Bitcoin akan semakin lambat ya. Jadi jika kondisi global moneter, geopolitikal, US fiskal, dan juga US politik, jika kondisi-kondisi ini aman ke depan ya, dan outlook-nya optimis, maka risk asset yang tradisional akan outperform. Tapi di saat kondisi-kondisi ini saat ini mengalami ketidakstabilan ya, di saat itulah Bitcoin outperform. Jadi kita bisa bilang Bitcoin outperform dalam ketidakstabilan dan kekacauan dunia gitu. Ini adalah update yang sangat besar ya. This is big statement guys. Big bold statement menurut saya. Next, mengapa Bitcoin penting? Jadi ada 3 challenges yang dihadapi oleh uang di zaman-zaman dulu ya, versi-versi uang zaman dulu. Kesatu, prone to inflation and debasement given a non-fixed supply. Jadi mata uang ya zaman dulu itu mengalami inflasi dan debasement, ya nilainya hancur, nilainya turun seiring waktu karena supply-nya tidak fix. Kedua, difficult to transact across borders. Ya susah ditransaksikan ke negara lain. Ketiga, access limited to one's particular country controlled by central authority. Ini adalah 3 challenges yang dihadapi oleh uang sebelumnya. Lalu, bagaimana Bitcoin menyelesaikan atau solving masalah-masalah ini? Masalah ke-1 diselesaikan karena Bitcoin memiliki fixed maximum supply of 21 juta Bitcoin. Ya, with supply growth declining every 4 years. Jadi, dengan supply yang fix, nilai Bitcoin akan bertahan seiring waktu. Kebalik dengan fiat, karena fiat currency supply-nya itu tidak terbatas, infinity, nilainya akan hancur terus-menerus seiring waktu. Ya. Jadi fiat currency is an inflationary currency, sedangkan Bitcoin is a deflationary currency. Jika kita ukur harga barang menggunakan fiat currency, barangnya akan makin mahal karena uangnya makin melemah. Sebaliknya, jika kita ukur nilai barang menggunakan Bitcoin, adanya barang itu makin murah karena uangnya, Bitcoinnya itu nilainya makin menguat seiring waktu karena full supply yang fix. Ya. Mengapa barang-barang yang supply-nya terbatas atau supply-nya dikit seperti Ferrari Limited Edition, Rolex Limited Edition, sneakers sepatu Limited Edition, ya, Rolex Limited Edition, mengapa barang-barang yang stoknya dikit ya itu harganya mahal dan seiring waktu harganya naik. Mengapa? Ya, teman-teman pikir sendiri. Karena scarcity, kelangkaan itu adalah value. Kelangkaan is valuable, oke? Kedua, difficult to transact across borders. Ya, ini adalah alasan mengapa kita tidak menggunakan emas lagi sebagai uang. Karena untuk mentransaksi emas ya, itu sangat susah. Udah berat, ya. Udah gitu pas kita transport, kita zaman dulu ya, itu suka mengalami pencurian ya. Sering, kejadian pencurian itu sering. Makanya diciptakan bank sebagai custody yang aman untuk menyimpan emas Anda. Gitu. Tetapi dengan Bitcoin, ya, karena Bitcoin is digitally native and borderless, permitting near instantaneous global transfers of value. Karena Bitcoin hidup di online dan secara digital, kita bisa transaksikan Bitcoin dimanapun, kapanpun, kemanapun, dalam kecepatan cahaya. Begitu. Next, ketiga, access limited to one's particular country. Bitcoin adalah first truly open access global monetary system. Bitcoin adalah global monetary system, sistem moneter pertama yang global dan fully open access, bisa diakses kepada semua 8 miliar jiwa di dunia ini. Ya.
Bitcoin menyelesaikan masalah uang yang dialami sebelumnya. Next, Bitcoin long-term performance. Given that Bitcoin memiliki supply yang fix ya di 21 juta Bitcoin, ini membuat Bitcoin nilainya menguat seiring waktu. Dan kita bisa lihat di chart Bitcoin long-term performance ya. Dalam jangka panjang, kita bisa lihat, yes, Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Even though drawdown-nya bisa cukup seram ya, 93%, 84%, 83%, 77%, kita bisa lihat setelah drawdown yang sangat dalam ini, Bitcoin selalu recover dan mencetak all-time high yang jauh lebih tinggi. Kita bisa lihat minus 93% drawdown plus 555x. 84% drawdown naik lagi 104x. 83% drawdown 21x kenaikan selanjutnya. Ya. Dan sekarang ini kita masih dalam cycle bull ya. Kita masih dalam cycle bull. Jadi kita nggak tahu next kenaikannya akan setinggi apa. Tapi most likely pastinya Bitcoin akan naik dan mencetak all-time high dan recovery dari drawdown ini. Oke, next, uncorrelated asset. Kalian bisa lihat, Bitcoin has exhibited low historical correlation with US equities with periods of dislocation. Jadi kita bisa lihat ya, jika correlation coefficientnya Bitcoin ini di atas 0,5, artinya Bitcoin itu aset yang berkorelasi tinggi dengan US equities ya, seperti S&P 500 di sini. Tapi kita bisa lihat Bitcoin ya, garis merah, correlation coefficientnya itu rata-rata di bawah 0,5 ya. Di bawah 0,5 dan kadang-kadang itu di zona minus. Ya, di sini minus di bawah 0. Ya. Artinya apa? Bitcoin itu aset yang tidak berkorelasi dengan equities, dengan saham. Kita bisa lihat juga di sini, average correlation coefficient Bitcoin itu di angka 0,2. Sedangkan gold di angka 0,1. Jadi Bitcoin, dan ini data dari 2015 ya, 2015 sampai 2024. Gitu. Jadi cukup jelas Bitcoin adalah aset yang tidak berkorelasi dengan risk asset lainnya seperti saham. Next, Bitcoin and geopolitical events. Ini adalah tabel yang menunjukkan kinerja S&P 500, gold, dan juga Bitcoin through major geopolitical events ya, di saat event-event geopolitical yang major ya, yang besar ya. Kita bisa lihat di sini ada US-Iran escalation, COVID outbreak, 2020 US election challenges, Russia invasion of Ukraine, US regional banking crisis, and the yen carry trade unwinding. Nah, apa yang kalian bisa dapatkan dari tabel ini? Kalian lihat baik-baik figur-figurnya dan coba kalian spot dulu apa yang menarik di tabel ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan tabel 60-day return ya, 60-day return sini. Jadi throughout all these major geopolitical events ya, kita bisa lihat Bitcoin paling outperform setelah 60 hari. Kita bisa lihat US-Iran escalation, Bitcoin outperform 20%, sedangkan teman-temannya gold S&P 6%, minus 7%. COVID 2%, 3%, Bitcoin doang 21%. 2020 US election challenges 12%, minus 1%, 131%. Ya, Russia invasion of Ukraine 3%, 9%, 15%. Paling outperform. US regional banking crisis 4%, 11%, 32%. Jadi artinya apa? Bitcoin adalah aset yang paling outperform di saat ketidakstabilan dunia. Ya. Jadi jika teman-teman tahu-tahu, waduh ini ada perang dunia, waduh ini ada banking crisis, waduh ini ada resesi, waduh ini ada geopolitical event yang lainnya ya. Tabel ini mengatakan Bitcoin selalu outperform aset lain di saat momen-momen kejadian geopolitikal yang tidak stabil. Jadi jika suatu hari terjadi ya ketidakstabilan ekonomi atau politik atau dunia, kita tahu aset apa yang akan outperform.
Jadi di semua ini konklusinya apa? Well, Bitcoin has shown instances of short-term co-movements with equities and other risk assets. Ya, jadi di saat secara short-term Bitcoin itu menunjukkan pergerakan yang bersamaan dengan equities dan risk asset lainnya, over the long term, its fundamental drivers are starkly different and in many cases inverted versus most traditional investment assets. Jadi secara long term, fundamental yang mendorong harga Bitcoin itu kebalik dengan fundamental yang mendorong risk asset lainnya, traditional investment asset lainnya, seperti saham atau gold. Ya, kita bisa lihat kinerjanya di sini sudah berbeda. As the global investment community grapples with rising geopolitical tensions, concerns over the state of the US debt and deficits, and increased political instability around the world, Bitcoin may be seen as an increasingly unique diversifier against some of these fiscal, monetary, and geopolitical risk factors investors may face elsewhere in their portfolios. Jadi, di saat global investment community ya kebingungan bagaimana menghadapi US debt, US deficit, atau resiko-resiko kebijakan fiskal, moneter, dan mungkin resiko ketidakstabilan geopolitikal, ya. Investor boleh alokasi kepada Bitcoin karena Bitcoin sudah terbukti ya dalam report ini, dalam analisa ini, Bitcoin sudah terbukti menjadi diversifier yang unik, ya, a unique diversifier, di mana kita bisa alokasikan uang kita kepada Bitcoin di saat kejadian-kejadian ketidakstabilan dunia. Begitu. Ya. Jadi Bitcoin adalah aset yang teman-teman bisa gunakan untuk melindungi portfolio kalian di saat ketidakstabilan ekonomi atau ketidakstabilan sistem keuangan atau ketidakstabilan politik terjadi di dunia kita. Begitu. Oke, anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Sudah cukup panjang. Like, comment, share, and subscribe video ini, channel ini. Jika teman-teman mau belajar lebih lanjut, silakan enroll to ARK Online Class. Untuk materi lebih lengkap, price list, registrasi, dan juga diskon, silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Jika tidak mau, silakan cek dan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, tips, dan insight yang pastinya akan membantu kalian semua. Anyway, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua, sampai jumpa, sehat-sehat, dan salam cuan.